Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama Bang Indra di sini. Bang Indra akan menjelaskan teknikal atau metode yang namanya RPS, ya. RPS atau resistant become support. Oke. RPS atau resistant become support, ya. Jadi resistant become support ini kalian bisa gunakan untuk entry posisi buy. Ya, untuk entry posisi buy. Ya, sebenarnya ada beberapa teknik yang mungkin sama seperti ini juga, tapi nanti Bang Indra jelaskan di video yang berbeda. Jadi ini kita fokus menjelaskan tentang resistant become support. Oke. Satu-satu banget ya, kita hapusin. Dan kita nggak usah hapus, nggak apa-apa. Oke, kita fokus cari contohnya, ya. Jadi resistant become support ini, ya, adalah ketika resisten itu disentuh oleh support, ya. Kita langsung cari contohnya biar kalian lebih jelas. Oke, di sini udah ada contoh sedikit. Ya, di sini ada 3 resisten, ya. Ini yang pertama, kedua, ketiga. Oke, kita bisa tandai. Kan kita sering ragu ini, Bang, kalau misalkan terjadi ada beberapa resisten mana yang sekiranya bakal diambil, ya. Ya, kita nggak tahu. Ya, soalnya kita bukan dukun, kita nggak tahu mana yang bakal diambil oleh market. Makanya kita tandain aja, nggak ada salahnya kita tandai resisten itu semua. Oke, kita tandai resisten yang pertama di sini. Ya, lalu kedua di sini. Lalu yang ketiga di sini. Kalian lihat resisten mana yang diambil oleh market? Ternyata resisten yang pertama yang di sini, ya, resisten di sini yang diambil oleh market. Oke, konsep RPS adalah seperti ini. Jadi Bang Dika atau Bang Indra sering bilang resisten itu nggak selamanya namanya resisten. Ya, resisten ini bisa juga kemudian hari bisa dikatakan jadi support, ya, atau jadi zona pantul di situ. Dan terjadi sekarang. Di sini resisten menjadi support. Di sini resistennya menjadi zona pantulan, ya, ketika harga masuk lagi ke area RPS ini. RPS itu mana sih, Bang? Ya ini. Ya, RPS ya ini. Garis ini, ya. Resisten ini namanya RPS. Oke. Ketika nanti harga naik, ya, dia kan di sini meninggalkan resisten. Ada 3 resisten di sini. Dia naik, ya, lalu dia turun. Dia bakal masuk ke resistennya mana nih? Bakal yang masuk ke sini kah? Ke sini kah? Ke sini kah? Kita pantau aja, kita siap-siap, ya. Kalau yang pertama di sini gagal, kalian ganti resisten yang kedua di sini. Kalau kedua gagal, kalian cari di resisten yang sini. Untuk SL berapa, Bang? Untuk RBS ini, untuk SL yang proper itu 40 pips, ya. 40-50 pips itu proper, SL proper. Tapi lagi-lagi tentukan sama ikuti kalian. Kadang kalian pakai saldonya itu tipis-tipis, ya. Kadang cuman pakai $10, $20 gitu untuk misalkan SL 40-50 pips itu kadang masih tergolong besar, ya. Tapi boleh kalian pakai SL 20 pips, 30 pips, ya, nggak apa-apa. Sesuaikan sama RR kalian atau risk and reward kalian. Oke, lanjut. Nah, ketika resisten ini sudah terbentuk, ya, di sini. Nah, nggak mungkin dari ketiga resisten itu gagal semua, itu nggak mungkin. Pasti ada salah satu yang worst atau bekerja, pasti ada. Nah, di sini dia respect di resisten yang pertama di sini. Dia langsung naik ke atas, ya, dengan sangat signifikan dan sangat kenceng. Oke. Hanya dengan RBS doang kita bisa running profit sebanyak ini. Kita hitung, ya. Gila nggak running profitnya? Oke. Sekitar 1.550 atau 15.500 ini, ya. Ya, sekitar segitulah, ya. Oke,
cukup banyak, bahkan banyak banget ya. Ini misalnya kalian entry cuman satu layer doang, di situ udah panen, udah nyayur hanya dengan menggunakan resistance become support. Oke, hanya dengan materi seperti ini kalian bisa running profit banyak. Oke, kita cari contoh selanjutnya ya. Oke, kita hapus dulu garis-garisnya biar kalian nggak bingung. Kita cari contoh yang jelas-jelas aja ya, supaya kalian cepat paham dan cepat menguasai. Kita cari mana ada RBS, mana ada RBS, mana ada RBS. Nah, ini nggak zero floating. Oke, di sini ada contoh, ada RBS lagi. Oke ya, di sini ada resisten, kalian bisa lihat. Di sini ada beberapa resisten yang sudah terbentuk. Ini ada satu resisten, dua resisten, yang resisten ketiga di sini. Nah, kalian lagi-lagi tandai aja ketika ada banyak resisten atau lebih dari satu resisten. Kalian tandai aja resisten itu dengan garis ya. Terserah kalian mau pakai garis horizontal, mau pakai garis trend line, serah. Yang penting itu garis lurus ya. Nah, kita tandain di sini ada resisten pertama. Ya. Pertama, kedua, dan resisten ketiga di sini. Oke, kalian lihat di sini kita sudah tandai ada 3 resisten di sini. Yang pertama, kedua, ketiga. Nah, kalian lihat aja manakah resisten yang bakal di respect oleh market. Kalian standby di 3 resisten itu atau di 3 area itu, kalian standby aja 3 zona itu. Ya, misalkan yang ini gagal, yang ini gagal, kalian lari ke sini. Ya, ini gagal, kalian lari yang ke sini. Oke. Kalian punya 3 kali kesempatan entry ya menggunakan RBS ini, bahkan lebih ya, tergantung resistennya sudah terbentuk. Oke, ternyata dia respect ke resisten yang ketiga yang di sini ya. Dia begitu masuk ke area RBS atau resistance become support ini, dia langsung naik ya. Kita lihat untuk kenaikannya dia running berapa profit ya. Wah, ini kayaknya gila-gilaan nih naiknya, ini lebih kayak lebih dari tadi nih. Ya, lihat. Ini kayaknya 35.000 pips itu 35.000 pips itu terlalu gila. 35.806 pips itu terlalu gila ya. Ini kita tarik di time frame M30 ya. 35.800 pips hanya dengan menggunakan konsep RBS atau resistance become support ya. Untuk yang belum kelihatan gambarannya nih, aku gambarkan secara orang dongo ya. Aku ibaratkan aku tuh orang dongo ya. Aku jelasin ke kalian. Jadi RBS tuh kayak gini. RBS atau resistance become support yang tadi aku jelasin. Jadi konsepnya seperti ini. Ketika ya harga naik, pastikan terbentuk resisten ya. Pastikan terbentuk resisten. Ya, dia naik ke puncak gunung. Oke, di sini ada resisten 3. Ini kalian tandain aja. Cret. Nah, ini ada 3 zona di sini, ada 3 area di sini. Nah, ketika nanti trennya naik lagi, lalu dia balik arah di sini, manakah resisten yang bakal di break? Nah, ini adalah fungsi RBS ini sendiri. Bisa dia lanjut naik di sini karena mengenai resisten di sini, atau mungkin bahkan dia bisa naiknya di sini karena dia kena resisten sini, atau bahkan dia masuknya di resisten paling bawah, dia baru naik ke sini. Ini resisten. Jadi konsep RBS itu harus seperti itu ya. Dia harus masuk ke resisten dulu ya, masuk ke resisten dulu baru dia ada pergerakan kelanjutan atau dia bakal lanjut naik ya. Dia harus nabrak dulu di pucuk resistennya. Ya. Nabrak di pucuk resistennya. Nih, seperti ini contohnya. Seperti ini. Nah, dia nabrak di pucuk resistennya. Ya, kalian bisa lihat. Di sini dia nabrak di pucuk resistennya baru dia naik ke atas ya. Oke.
konsep RBS adalah seperti itu ya. Paham ya? Ya, mungkin untuk RBS ini Bang Indra anggap kalian sudah paham ya. Semoga kalian menguasai juga, dan kuncinya adalah teliti dan kalian harus disiplin belajarnya ya. Jangan sehari bolong. Nanti nggak lengket di otak ya. Oke, jadi untuk RBS Bang Indra jelaskan segitu dulu. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi